Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Ramadan dengan NIM 232410101073. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk LKM 6 pada mata kuliah Data Mining kelas praktikum. Untuk soal yang pertama yaitu ulangi langkah pada kelas praktikum yang kemarin untuk dataset start dan ada masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Untuk yang pertama di sini, langkah pertama kita itu harus eh, mengimport ya library yang dibutuhkan seperti pandas dan juga scikit-learn. Kemudian setelah itu kita upload dataset stars terlebih dahulu seperti yang di soal tadi. Kemudian setelah itu kita setelah diupload filenya kita akan menampilkan eh, datasetnya ya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya ini. Ini bentuk dari file yang kita upload pertama. Kemudian ini adalah tabel yang dari dataset start. Kemudian ini dalam dataset tersebut kita akan menghilangkan kolom unnamed dengan nilai 0 ya. Karena kolom tersebut tidak berpengaruh terhadap target yaitu start kategori. Bisa dilihat untuk kodenya dan hasilnya. Nah, ini ya, data drop ya. Data drop itu fungsinya untuk menghilangkan. Jadi, sudah tidak ada yang namanya kolom unnamed kosong ini. Nah, kalau yang tadi kan sih ada nih ya, unnamed 0. Nah, ini yang di push. Nah, kemudian itu, kalau sudah, dalam kode tersebut, kolom start kategori yang awalnya kategorikal diubah menjadi numerik, menjadi label encoder sehingga nantinya output dari kolom start kategori menjadi numerik agar dapat diproses oleh model. Nah, langsung masuk ke yang perbandingan dengan rasio 0,2 ya. Sini bisa dilihat untuk langkah pertama itu kita apa ya? Memanggil variabel x itu ada xtrain dan xtest dan juga begitu pada variabel y, ytrain dan ytest ya. Kita itu akan nanti di split untuk dipisahkan agar eh, perbandingan antara x xy train dan juga x test dan y test ya. Nah, ini bisa langsung lihat di hasilnya aja ya ini. Ini untuk di S testnya, di X testnya itu ditampilkan 10 data, sebanyak 10 data ya. Untuk yang Y testnya itu juga ditampilkan 10 data dengan menggunakan model predik ya untuk diprediksi. Jadi di sini ada 10 array ya. Ditandainya itu ada di kurung kotak ini sampai sini baru terpisah oleh koma-koma ini. Jadi totalnya ada 10 array. Kemudian untuk perbandingan rasio yang 0,3. Kurang lebih sama ya, langkah-langkahnya sama, cuman eh, hanya yang membedakan adalah rasionya. Ya. Nah, ini tuh untuk yang tadi, untuk yang ini ya, untuk yang rasio 0,2 itu yang eksesnya itu modelnya itu mendapatkan eh, total skornya itu ada di 0,81% ini ya. Untuk yang 0,3 itu ada di 0,83333 dan sekian itu di 0,3 ini itu mendapatkan skor 0,83%. Terus untuk yang perbandingan rasio 0,4 itu menghasilkan skor sebesar 0,875%. Ya, jadi yang membedakan dari eh, tiga rasio tadi adalah di jumlah skornya itu. Ya, yang paling sangat kelihatan ada di skornya itu. Kemudian untuk yang di dataset adult, ya, ini yang pertama langkahnya yang pertama itu sama seperti yang di dataset start tadi, di mana kita pertama itu memasukkan file adultnya dulu, kemudian kita baca untuk si dataset adultnya ini. Kemudian di dataset loader ini tidak ada yang di drop atau yang dihilangkan kolomnya karena kita itu akan pakai semua kolomnya. Nah, kemudian yang sini untuk upload datasetnya.
Ya, ini untuk upload datasetnya ya. Sini ada data reviewnya ya. Oh maaf, ini bukan upload dataset, salah. Ini harusnya data review. Data review pada diganti. Nah, nah di sini untuk di data review yang pertama itu ada data info ya. Di sini itu menampilkan info-infonya di mana ada semua kolomnya ini ya. Ada kolom age, for class. Ya ini nggak tahu ini apa ini udah VFN LWG LWGT terus ada education, educational 6, martial status dan seterusnya. Itu eh, ditampilkan di mana data type-nya itu ada integer, ada objek, ada yang integer juga, ada yang objek gitu terus nih. Dan yang lainnya juga gitu. Kemudian di sini ada data isna ya. Nah, ini itu melihat dari eh, keseluruhan kolom ya. Itu ini kan nilainya kan 0,000 ada yang 0, sekian, rata-rata kan 0. Jadi dalam bentuk desimal gini itu ditampilkan bahwa data data type-nya itu adalah float ya. Kemudian ada yang namanya handle data null. Nah, di sini yang pertama ada data work class ya. Di sini pertama itu ada data work class ya. Untuk ISNA di sini itu menampilkan bahwa IP-nya itu adalah integer 64. Kemudian sini untuk menampilkan arraynya ya. Untuk di work class-nya ini yaitu ada di kolom private, local go, self m not in, federal gov, state gov, self m in without pay, never work sama data type-nya itu sama dengan objek ya. Karena unik jadi mungkin data type-nya itu adalah objek. Kemudian yang kedua ada data occupation. Nah, sini yang pertama sama ya, kayak tadi itu data, kemudian ada string ya di dalamnya itu yaitu occupation. Itu hasilnya ini sama, NP integer hanya membedakan value di dalam kurungnya ini ya. Kalau yang tadi kan 2799, yang ini 2809. Kemudian untuk yang data occupation is-nya itu di sum ya, bahwa menghasilkan integer 64 namun value-nya itu kosong. Kemudian data native country itu menghasilkan nilainya adalah MP integer 64 dengan value 857. Kemudian untuk yang native country-nya yang ISNA ini itu sama seperti yang occupation bahwa nilainya adalah 0. Kemudian ada transform data categorical ke numerik. Nah, yang di sini itu untuk yang transform ya dari data categorical ke numerik di mana itu eh, di mana satu kolom ya itu kita em, agar bisa digunakan dalam mengolah data ya. Jadi dalam data yang dalam bentuk kategori ya kategorikal itu diubah dalam bentuk numerik ya. Jadi kita itu melabelkan menjadi encoder ya agar bisa menjadi numerik. Jadi kurang lebih begitu. Ini untuk hasilnya seperti ini. Kemudian ada filter selection. Yang filter selection ini itu ada input data drop income ya. Kemudian ada axisnya itu kolom dan juga targetnya adalah data income. Nah, lanjut di sini untuk dataset adult dengan perbandingan rasio 0,2. Langkah-langkahnya sama seperti yang dataset start tadi ya. Ini untuk yang access-nya itu dia ditampilkan 10 data ya. Dan untuk yang di rasio ini itu rasio yang 0,2 di dataset adult ini itu menghasilkan 0,79 sekian persen. Kemudian untuk yang diprediksinya itu menampilkan 10 array juga ya, bukan 10 array.
Kemudian untuk yang perbandingan rasio 0,3 itu menghasilkan 0,7961. Kalau yang tadi itu 0,7920 ya. Oh, berarti lebih besar yang ini rasio 0,3 ya. Untuk yang rasio 0,4 itu menghasilkan 0,7960. 60 atau 68 ini. Kita agree. Oh, 60. Berarti 0,7960. Jadi dari ketiga rasio ini di dataset adult yang paling besar adalah di ini datanya di rasio 0,3 karena 7961. Kalau yang tadi ini mengatakan 7960. Itu. Lanjut untuk yang soal kedua, yaitu soal terakhir. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, ini untuk yang dataset star ya. Ini adalah kodenya, di mana bisa dilihat langsung di hasilnya ya, bahwa kombinasi fitur yang terbaik itu ada di radius ini dan juga absolute magnitude ya. Dengan akurasi terbaik adalah mencapai 0,97 sekian persen. Nah, jadi di dataset star ini itu bisa dibilang cukup baik ya dari semua apa dari semua perbandingan ini ya, dari fitur ini itu didapat bahwa yang fitur yang terbaik itu adalah ada di radius dan juga absolute magnitude, di mana yaitu ini ya, radius dan juga absolute magnitude ya. Ini eh, merupakan akurasi yang terbaik ya dari dua fitur ini. Kemudian untuk yang dataset adult, nah, ini info juga adult ya. Nah, ini itu outputnya itu banyak sekali ya. Kalau misalnya ditampilkan itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya di SS itu tidak cukup ya. Bisa sampai berapa puluh lembar. Jadi langsung di intinya ini bahwa untuk kombinasi fitur terbaik ya, itu ada di fitur age ya atau kolom age, kemudian ada educational name dan juga mar- mari- marital status serta race ya, dengan memiliki akurasi terbaik yaitu 0,83 sekian persen. Sehingga untuk hasil dan analisis datanya bisa di dalam intinya itu bahwa eh, algoritma Naive Bayes ini itu melakukan pengolahan data dari dua dataset, yaitu ada dataset star dan juga adult ya. Untuk di dataset star itu datanya itu dibersihkan, kemudian diberi label target yang dikonversi ke dalam bentuk numerik. Kemudian model diuji dengan berbagai rasio antara lain yaitu ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Di mana dataset ini memiliki akurasi tertinggi 87,5% pada rasio 0,4 ya. Kemudian dataset adult memerlukan penanganan data kosong dan dikonversi atribut kategorikal ke numerik. Nah, dalam dataset tersebut menghasilkan akurasi sekitar 79,6%. Selain itu, pencarian kombinasi fitur terbaik dilakukan untuk meningkatkan akurasi, di mana kombinasi fitur terbaik pada dataset star mencapai 97,9%, sementara pada dataset adult itu mencapai 83,1%. Sehingga itu kesimpulannya yaitu Naive Bayes Classifier merupakan algoritma yang cukup sederhana namun efektif dalam melakukan klasifikasi, terutama cocok untuk data bertipe kategorikal maupun teks. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat saling bebas atau independen satu sama lain. Keunggulan dari algoritma ini adalah kecepatannya, efisiensi dalam pemrosesan dan kemampuannya untuk memberikan hasil yang baik meskipun data yang tersedia terbatas.
Secara umum, FBS merupakan pilihan yang solid sebagai model awal dalam berbagai permasalahan klasifikasi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.